hari ini kita seru banget. Kedatangan sosok Bapak Basuki Cahayapurnama atau Pak Ahok langsung datang ke booth-nya Mataka untuk talk show bersama kita. Kita akan kupas tuntas pastinya. Latar belakang, visi, kenapa sih Pak Ahok mau kok datang ke booth Mataka? Pasti ada yang sama ini value-nya. Oke, kita akan memperkenalkan. Di sebelah kanan saya, paling kanan ini ada Koko ganteng. Wih. Seperti brandnya namanya Koko, ada Pak Niko Rio namanya. As a CEO Mataka dan juga Koko, brand Koko. Boleh beri tepuk tangan dong. Yang di tengah, siapa yang tidak kenal? Semuanya pasti kenal. Boleh tepuk tangan untuk Pak Ahok kita. Ya. Perkenalkan, saya Sutrisno Lim ya, akan membawa acara untuk 5 jam ke depan. Oh, lama ya, 5 jam loh kita ya. Ya, kita sampai besok ya rencananya. Oh enggak ya. Oke, kita akan tanpa berpanjang lebar, kita akan langsung mulai nih ya. Kita akan mau tahu nih, kalau nggak kenal maka tidak sayang. Nah, kita mau tahu banget. Latar belakang, visi misi, kenapa seorang Pak Niko Rio ingin membuat 2 brand ini. Kepada Pak Niko Rio boleh ceritakan? Secara transparan dan secara belak-belakan. Wih, visi misi latar belakang kenapa Pak Niko Rio membuat 2 brand besar ini. Pak Lim menanyakan bagaimana latar belakangnya. Kebetulan saya mendatangkan Pak Basuki. Kita punya visi dan misi yang sama lah, kualitas dan efisiensi. Produk kualitas di Indonesia itu kebetulan masih sangat kurang untuk edukasi tentang kualitas. Pertumbuhan di Indonesia, pembangunan rumah sakit, pabrik, gudang masih sangat luas. Kita sebagai pengusaha perlu berinovasi terus supaya bisa memajukan Indonesia. Kita harus edukasi terus bahwa produk-produk yang tidak berkualitas kita harus menceritakan, dan dalam berjualan kita harus jujur. Itulah latar belakang kenapa kita produknya harus kokoh, harus kuat. Mataka itu artinya top of the roof, puncaknya atap. Wih, boleh tepuk tangan dong. Ya. Keren banget. Maka dari itu kita kalau bangun rumah segala macam jangan sampai bocor, pusing kepala. Ya, jadi latar belakangnya saya ingin menciptakan lapangan pekerjaan, juga selalu berinovasi untuk Indonesia. Oke. Wah, luar biasa. Dan ini benar-benar sevisi dan semisi setahu aku dengan Ko Ahok. Yang kalau berbisnis harus menguntungkan semua stakeholder, termasuk sampai end user ya Pak Niko ya Pak Ahok ya. Nah, dan Ko Niko Rio pernah cerita ke aku. Katanya Pak Niko ini bilang, aku paling sebel kalau ketemu kontraktor tuh yang suka mainin kualitas, betul ya? Maka dari itu brand Mataka dan brand Koko hadir untuk menjawab pertanyaan itu. Yang paling kaget, kalian mau tahu nggak? Hari ini Mataka dan Koko akan transparasi buka dapur mereka untuk ambil bahan bakunya dari mana. Karena benar-benar udah menghadirkan Pak Ahok, jadi transparansi ini Pak Niko Rio bilang, saya akan transparansi. Oke. Kenapa Pak Niko punya visi misi yang mau transparan? Agar masyarakat tahu bahwa yang digunakan adalah bahan dari perusahaan yang sangat kompeten di Indonesia. Boleh tepuk tangan dong. Nggak semua orang mau buka dapurnya loh ya. Wah, selanjutnya ya kita ke narasumber kita yang ganteng banget ini. Pak Basuki Cahayapurnama Pak Ahok ya. Pak Ahok kan sudah membangun proyek di Indonesia, terutama di pembangunan itu banyak sekali, benar-benar banyak. Dan merenovasi atap rumah orang yang membutuhkan itu sedang berjalan ya Pak ya. Sebenarnya harapan Pak Ahok apa sih Pak kepada supplier ataupun vendor yang menghadirkan atap-atap itu? Dan apakah sudah selaras nggak Pak dengan apa yang dari brand Koko dan brand Mataka sudah lakukan? Apakah sudah selaras nggak Pak? Terima kasih. Saya kebetulan pemakai Mataka ya, tidak di seluruh rumah. Pak. Di bagian gudang, ya biasa kalau gudang itu kan suka panas. Kita juga tidak mau pakai barang yang cepat rusak. Bongkar gudang itu kan mau mindahin barang itu pusing. Tapi kalau kita tinggal di rumah, kalau ada atap masalah, bukan ganti atapnya yang lebih pusing. Mindahin barang di gudang itu yang pusing. Makanya saya bilang begitu kita pasang atap, sekali pasang kita ya bisa ya seumur hidup lah, nggak usah pusingin gitu loh. Dan kebetulan ketemu Mataka, ini sesuai dengan filosofi. Saya suka bicara gini, kalau kita kaya banget nggak apa-apa beli produk sembarangan, jelek ganti baru, jelek ganti baru.
Tapi kalau kita mau hemat, mesti beli produk yang panjang dan hemat. Dan saya melihat pada saudara Niko ini, saya selalu bilang, Anda mesti makin efisien produksinya, supaya barang-barang produksi Anda itu bisa dibeli oleh banyak orang, dan dengan mutu yang bagus. Kita paling khawatir, orang itu cuma berpikir mau untung sebentar aja gitu. Tapi kalau saudara Niko ini dia berpikir panjang. Apalagi ini kan masih muda-muda ya. Tentu mereka pengennya usahanya panjang dan bisa tambah besar. Nah, Mataka ini setelah saya coba, teman saya juga coba, apalagi di carport ya, di garasi kadang-kadang kan panas gitu. Nah, sekarang di gudang saya itu kalau ikan koi atau arwana saya lagi mau dikarantina, saya malah bisa taruh di gudang itu karena atapnya itu memang Mataka yang adem. Itu sih yang saya lihat keunggulannya. Dan saya juga berharap ke depan masyarakat kita mampu memakai model Mataka ini. Karena kalau kita pakai seng itu kan selain panas, juga pemandangan juga kurang baik, mungkin juga kurang sehat sebetulnya. Nah, dengan ada yang Mataka, katanya dan keluar tadi ada launching produk yang lebih ekonomis ya. Dan dia berani kasih garansi 5 tahun. 8 ya. Biasanya kalau 8 tahun itu pasti 15 tahun juga oke. Cuma kan dia bilang 15 tahun takut keburu tua dia. Tapi dasarnya sih itu. Makanya saya datang, saya bilang oke lah, saya senang ada pengusaha muda mau pakai dengan TKDN komponen dari dalam negeri ya. Nah, dia ambil semua dalam negeri, ini sangat baik untuk kita semua. Jadi kita harap nanti makin banyak orang bisa tinggal di rumah dengan kualitas hidup lebih baik, dengan produk yang lebih baik. Makanya dengan adanya pameran ini harusnya masyarakat diuntungkan, bisa memilih, melihat mana yang terbaik. Itu sih kira-kira. Tepuk tangan dong buat Pak Basuki Cahayapurnama, Pak Ahok ya. Ternyata Mataka sudah dipakai Pak Ahok di rumahnya beliau. Trusted gak? Trusted. Ya, kalau Pak Ahok aja pakai, masa kamu nggak pakai? Ya. Satu lagi nih, Yes. kan kita takut pecah ya. Kadang-kadang kan kalau pegawai kita naik ke atap itu, takut pecah juga gitu loh. Makanya waktu saya mau pakai, saya ke pabriknya, saya disuruh loncat-loncat. Ada videonya gitu ya? Ada videonya betul. Loncat-loncat. Kalau pecah kagak gue beli deh, gue bilang. Ternyata oke gitu. Nah, selanjutnya nih, sebenarnya mau nanya lagi balik ke Pak Dikorio. Perannya Kokoh dan Mataka untuk mendukung pertumbuhan infrastruktur di Indonesia. Sudah sejauh mana nih Pak peran dua brand Bapak dan harapan Bapak sebenarnya seperti apa? Terima kasih. Sudah sejauh mana? Sudah sejauh sampai rumah Ahok sudah pakai. Benar juga. Ya, proyek-proyek yang kita sudah dukung mostly masih proyeknya swasta ya, kayak pergudangan, rumah sakit, pembangunan LRT kita pernah supply juga ke Ahok untuk pagernya, dan untuk showroom kayak showroom Wuling, showroom Mitsubishi banyak kita supply. Jadi so far masih swasta. Kita juga berharap produk kita bisa gampang masuk ke pemerintah karena sudah ada SNI, sudah ada TKDN. Kita berharap ada kemudahan untuk mendukung program pemerintah supaya nggak beli-beli bahan yang tidak berkualitas terus sehingga dananya bisa dipakai buat yang lain. Wah, luar biasa, gila. Dan setahu aku produk Mataka itu terus berinovasi, betul ya? Ada yang dual tone ya Pak ya? Waktu saya meng-create atap itu untuk single layer terutama, kan sudah bahannya UPVC. Permasalahannya apa, saya create, tembus cahaya biasanya. Kita kan sudah bahan UPVC maunya adem. Kalau tembus cahaya kan masih matahari masih masuk sehingga jadi panas. Ya, sehingga saya ciptakan dual tone. Bawahnya putih, bawahnya abu, atasnya putih. Jadi matahari nggak tembus. Kalau pakai UVC masih keringatan kan juga nggak enak juga. Ya, kira-kira begitu salah satu inovasinya kita. Selanjutnya ya boleh beli dulu lah. Oke, benar juga ya. Oke, terima kasih. Pedagang eceran ini. Iya, pedagang eceran ya. Dan dengar-dengar akan ada launching produk baru hari ini Pak ya? Ya,
yang untuk lebih ekonomis ya Pak ya? Ya, betul. Karena Bapak ingin menjawab kebutuhan dari seluruh masyarakat Indonesia, betul ya Pak ya? Ya, betul. Wah, menarik banget ya. Ini benar-benar se-value nih sama Pak Ahok. Selanjutnya. Perkenalkan dulu, ini adalah Pak Baskoro, General Manager dari Sunrise Steel, produknya bahan baku BJLS Sinium. Kokoh itu menggunakan bahan baku apa sih yang selama ini? Ya. Kadang-kadang kita bicara kualitas, emang kualitasnya bahannya apa? Kan begitu kan? Ya, kalau kita maunya transparansi, ya bahan kita Sinium. Dari perusahaan mana? Perusahaan lokal Indonesia sudah kompeten, ya silakan diceritakan aja Pak Baskoro. Terima kasih Pak Niko, izin Pak Ahok. Jadi bapak-bapak sekalian, ibu-ibu yang saya hormati, jadi terima kasih dalam kesempatan ini kami disertakan dalam talkshow bersama Kokoh ya. Kalau Kokoh itu Bapak Ibu lihat itu berupa profil baja ringan. Apa sih baja ringan? Baja ringan itu kalau bahannya sendiri kan baja lapis aluminium seng. Jadi kalau istilah di Indonesia itu BJ-las. Kalau istilah penamaan secara generik mungkin Galvalum, tapi Galvalum itu merek produk tertentu. Kalau secara brand kami atau merek kami itu secara spesifik kita Zinium. Jadi Zinium itu adalah baja yang dilapisi aluminium zinc. Bedanya dengan baja galvanis biasa atau baja seng yang umum beredar di toko-toko. Kalau kami memiliki corrosion resistant atau ketahanan terhadap korosi itu sekitar 4 kali lebih tahan terhadap karat di lingkungan yang sama, terutama untuk eksterior aplikasi. Nah, mengapa kita ini mensupport Artanindo dengan merek Kokoh ini? Karena memang dari berjalannya waktu kami melihat bahwa perusahaan merek Kokoh ini mempunyai pengalaman yang cukup untuk mensuplai proyek-proyek berskala nasional yang mana itu under private sector maupun government sector. Jadi kita cukup berbangga menjadi partner dari Kokoh. Nah, Sunrise Steel sudah berdiri kurang lebih 15 tahun. Seperti yang disampaikan oleh Pak Niko tadi, kami adalah perusahaan nasional. Jadi kalau bicara kita ini lokal konten, jadi sudah kita mulai memiliki ekspor ya Pak ya? Kita sudah ekspor ke berbagai negara, termasuk ke Amerika dan Australia. Jadi negara-negara yang kita ekspor ini mempunyai kualifikasi standar yang ya tidak ecek-ecek lah. Karena kalau bicara Amerika dan Australia, konsumen di sana tentunya kan memiliki preference untuk kualitas yang lebih baik gitu ya, dibandingkan dengan beberapa negara yang mungkin memiliki standar kualitas yang lebih rendah. Nah, di samping itu kita memiliki inovasi yang tidak dimiliki oleh produsen jenis namanya Sinium Diverso, yang mana itu satu-satunya inovasi yang di dunia dan diakui dan mendapat recognition dan sertifikat dari BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional. Jadi ini satu-satunya inovasi kebanggaan anak bangsa. Jadi kalau di dunia industri GL atau Galvalum itu memiliki masa lapisan yang sudah tertentu atau standar, kita ini mempunyai spesifikasi di mana secara kualitas kita mempunyai performa yang baik, tapi secara efisien project itu menjawab lah kira-kira seperti itu. Jadi cost efektif dengan concern apabila proyek itu mempersyaratkan atau menginginkan kualitas yang baik, tapi ada keterbatasan budget, maka Sinium Diverso menjadi jawabannya, kira-kira seperti itu. Dan sudah banyak proyek Kokoh yang menggunakan Sinium Diverso ini. Jadi Bapak Ibu jangan ragu terhadap kualitas Kokoh karena kita mensupport dari sisi raw materialnya. Satu lagi yang perlu kami sampaikan, di Indonesia ini ada beberapa produsen, kita secara kapasitas terbesar. Jadi kapasitas produksi kita ini untuk Sinium adalah 400.000 ton setahun, sehingga kalau Kokoh ini mendapatkan atau menemui proyek-proyek yang membutuhkan supply schedule yang sangat ketat, kita punya confidence level tinggi bisa memenuhi kebutuhannya atau mensupport
kokoh. Wah, Kira-kira seperti boleh itu. tepuk tangan dong. Ya, makasih. Ya. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Basoro, Terima kasih, Pak. waktunya dan Sama-sama, atas Pak Niko, supportnya. Pak Ahok. Ini adalah the first time aku lihat perusahaan berani buka raw materialnya dan transparansi. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Baskoro dari PT Sunrise Steel. Ya, terima kasih Pak. Nah, Pak Ahok kan terkenal apa? Siapa yang tahu pada saat Pak Ahok memimpin, Pak Ahok terkenal apa? Jujur. Tegas, apalagi? Galak. Galak. Wah, belum kenal berarti kamu. Apa? Efisien. Yes, apalagi? Hemat. Rasanya selaras dan sevisi misi dengan Pak Niko Rio yang tadi ingin semua stakeholder sampai end user itu bisa merasakan bahwa aku butuh tapi harganya masuk. Nah, menurut Pak Ahok nih Pak, brand Koko sama brand Mataka ini hadir memenuhi itu nggak Pak? Dan juga untuk proyek perorangan dan juga proyek subsidi dan pemerintah Pak tadi seperti yang Pak Niko Rio harapkan. Ya sebetulnya saya berharap bisa daftarkan di e-katalog lembaga kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah. Nah bisa masukkan aja dengan jujur bilang saya jual ke swasta harganya segitu. Makanya kita pengen pasang di LKPP juga segitu. Nah ada harga seperti itu pasti orang pemerintah akan beli langsung. Dengan jumlah banyak bisa lebih murah. Nah kita pengen sekali pemerintah bisa bantu masyarakat dengan Koko tadi. Bisa bantu minimal nggak usah bedah rumah lah ya. Untuk orang yang nggak mampu itu rumahnya jangan bocor atapnya. Karena orang nggak mampu kan mau ganti baja ringan atap. Nah terus orang udah beli atap kalau terus rusak bocor juga pusing. Nah kalau yang mampu bisa belilah atap dari luar negeri segala macam. Tapi kalau orang yang pas-pasan kan nggak bisa. Makanya dengan adanya Mataka ini, saya melihat ini harganya bisa masuk. Karena orang pakainya lebih lama. Karena bongkar-bongkar rumah, apa ya rumah kecil repot loh. Mau pindahin barang itu kan, musim hujan gimana, beli terpal lagi. Nah ini juga termasuk orang yang kelas menengah, kan nggak punya garasi. Pengen mobilnya teduh kan, dengan carport kan. Nah dia bisa pasang model Mataka ini. Apalagi udah ada keluar yang lebih efisien, lebih tipis. Tapi juga tidak tembus cahaya, ini sangat baik. Oke lah nih. Makanya saya dukung datang. Wah, luar biasa, tepuk tangan dong. Jadi sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, saya undang dengan hormat Bapak Hermawan Cahyadi selaku Direktur Utama PT Bintang Mitra Semesta Raya TBK. Kenapa Bapak ingin mensuplai kepada Mataka Pak? Wah, kalau tadi kan terpercaya nih sosok ini. Ya, yang pertama kami percaya bahwa Mataka ini mengedepankan konsistensi kualitas tanpa kompromi. Jadi kami sebagai produsen resin PVC, kami sangat confident, kami sangat bangga untuk menyuplai raw material untuk Mataka, begitu Pak. Ya. Terima kasih Model banyak. dia nggak mungkin kabur, pasti bayar hutang. Jadi sudah sejauh mana Pak dari Mataka untuk pasar Indonesia Pak? Kira-kira Maksudnya, Pak? untuk dari pembelian, dari kerjasama. Oh ya, jadi dengan Bhinneka Group kita berhubungan sudah cukup lama ya Pak ya, sekitar Betul. 20 tahun. 20 tahun teman-teman ya. Tapi dengan Mataka sekitar 3 tahun ya Oke, Pak. Awalnya dari pipa, dari Ya. pipa. pipa PVC. Kita selalu setia menggunakan Sulfindo karena Oh. memang konsistensi bahannya baik. Tepuk tangan dong, orang luar biasa loh ini loh ya. Tidak gampang bisa terus konsisten dan terus dipercayai ya, tidak gampang ya. Ada tambahan Pak? Ya, jadi kami PT Sulfindo Adi Usaha bergerak di bidang kimia, klor alkali integrated, di mana bahan utama kami garam hingga menjadi caustic soda dan produk akhir kami PVC Pak. Dan di mana raw material untuk PVC-nya kami memproduksi sendiri. Sehingga kontinuitas supply dan konsistensi quality-nya bisa kita jamin Pak. Jadi kami sangat confident, kami bisa memberikan resin PVC yang kualitasnya terjamin untuk Mataka Pak. Ya. Terima kasih Pak Hermawan. Terima kasih banyak Pak Hermawan. Ya. Ada tambahan lagi nggak Pak? Ya, kami berharap bahwa Mataka akan semakin sukses
ke depan Amin. bisa menjadi market leader di Indonesia. Wih, tepuk tangan dong. Terima kasih ya Pak ya, kami izin lanjutkan. Ya, Nah, ini adalah yang di terakhir nih. Pesan dan harapan Pak Ahok kepada produsen infrastruktur, terutama untuk Kokoh dan Mataka, Pak. Ya, tentu saya harap makin efisien biaya produksinya supaya bisa menjual produk lebih banyak kepada masyarakat. Karena gimana pun kalau satu perusahaan tidak memikirkan untuk customer, dia bukan perusahaan sebetulnya. Nah, jadi itu yang saya harapkan dan saya percaya Mataka akan menjalankan itu. Ya, itu aja sih. Harus terus efisien supaya lebih murah dan mudah dibeli oleh banyak orang. Jarang banget pembisnis yang memikirkan sampai ke end user. Biasanya hanya mikir apa? Untung cuan sendiri. Tapi jarang berpikir tentang kontinuitas. Bahwa saya hadir ini untuk memenuhi kebutuhan. Dan hari ini Mataka dan Kokoh sudah memberikan jawabannya. Dan sudah memberikan bukti bahwa produk lokal, rasa internasional, harga berkualitas, barangnya terjamin mutu. Sudah dipakai Pak Basuki Cahayapurnama. Selanjutnya seperti janji saya di awal, kita akan buka 300 pertanyaan. Siapa? Ya, 3 pertanyaan. Ya, saya akan hitung 3, 2, 1. Siapa yang ingin bertanya saya akan pilih ya. Oke, kita hitung 1, 2, 3. Ada yang ingin bertanya? Silakan. Aduh saya gemeter. Siang Pak. Aduh saya gemeter. Gemeter atau ya. Iya. Siang Pak Ahok, Ya, selamat Koniko, Siang. Ko Halim. Siang. Saya Yohana. Kamu kerja di mana nih? Saya content creator Pak. Oh, Iya. Lulusan arsitek, terus sekarang jadi content creator. Iya. main-main ke sini ya. Benar, seputar home living gitu. Saya juga pakai Mataka di rumah buat Ya, kan. di di rumah. Mataka lu. Bu Yohana pernah memakai Iya. 2 kali. Iya 2 kali. Rumahnya mudah-mudahan 20 nanti. Iya nih Pak Ahok, kan sekarang beberapa minggu lalu lagi rame soal rumah subsidi. Masih soal industri konstruksi nih. Yang saya mau tanyakan dengan luasan prototipe 14 dan 23 meter itu menurut Pak Ahok layak nggak sih untuk kebutuhan masyarakat Indonesia saat ini gitu? Wah, ini makanya orang suka bilang saya suka cari musuh kan. Saya bilang saya nggak pernah cari musuh sebetulnya. Pertanyaan gini yang membuat musuh menemukan saya. Penasaran Pak soalnya pandangan Bapak gimana? Waktu saya jadi gubernur, kita itu udah berpikir minimal kamar itu harus ada 3. Karena secara kejiwaan anak laki, perempuan, orang tua harus dipisah. Makanya kita baru mampu menyediakan 2 kamar. Itu pun kadang-kadang ada anak laki udah tidur di luar. Jadi sebetulnya itu ada standar. Singapura lakukan yang sangat baik. Dia mulai lebih besar dia naikkan. Karena ada syarat. Waktu saya jadi pengusaha di Belitung saja, saya membangun rumah untuk karyawan saya. Kita kasih hadiah tiap tahun gitu ya, yang paling rajin. Itu malah kita kasih yang ukuran 50 meter persegi. Jadi saya berpikir tidak cocok kalau terlalu kecil. Di situ kami dulu punya ide, di Jakarta itu tanah Anda 100 meter, ditukar 300 meter apartemen dengan ke atas. Tujuannya apa? Supaya orang-orang yang tidak mampu beli rumah di Jakarta itu bisa beli di pinggiran. Tapi hari kerjanya dia tinggal di tengah kota Jakarta. Walaupun dia nggak ada KTP Jakarta. Jadi kita nggak bisa memaksa kepada rakyat untuk tinggal di kota dengan sempit gitu loh. Namanya pemerintah provide yang lebih besar. Salah satu program adalah 1 tukar 3. Jadi kalau kamu punya tanah yang sempit di gang 100 meter, waktu diambil alih pemerintah dibangun apartemen ke atas buat taman, buat jalan, Anda dapat 300 meter. Itu masuk akal nggak? Kalau di gang paling 15 juta harga tanah kan. Kalau udah dibuka bisa jadi 150 juta. Pemerintah masih untung. Nah, dia orang yang nggak mampu harusnya dia beli di pinggiran. Pinggiran itu kemungkinan naiknya besar. Kalau kamu beli di pinggiran, begitu tolnya nyambung, semua nyambung. Tadi kamu belinya 2 juta per meter, mungkin jadi 7 juta, 10 juta ke depan.
Kamu kalau beli di tengah kota, naiknya udah terbatas. Apalagi kecil. Ya kita harus dorong orang di pinggir, tapi pemerintah juga menyediakan rumah susun yang sewa di tengah kota. Jadi jujur, kalau dibilang cocok nggak cocok, kalau saya sih nggak setuju ya terlalu kecil seperti itu ya. Tapi jangan disambung-sambung dengan politik ya, lu cari musuh lagi. Iya, ini terbaik Tanpa nih ada ya. kepentingan politik ini Pak. Iya kan tanyanya udah mancing-mancing ini. Enggak Pak, ampun Pak. Siapa namanya tadi? Yohana Pak. Pulang lewat mana? Hati-hati loh. Hati-hati loh. Terjawab ya, Yohana ya. Terjawab, Terjawab ya. iya. Iya, jadi ini impact langsung yang aku rasakan pada saat kita tinggal bersama dengan para saudara-saudara kita. Terus mereka melihat belakang ini aku tuh dekat dengan Pak Basuki. Dan mereka itu ada yang saudara kita yang membersihkan kebun, ada yang mengambil sampah. Terus mereka duduk bareng lah sampai kita ngobrol. Saya kagetnya adalah mereka menangis. Berterima kasih barusan ini ya, tahun lalu ya. Karena mereka dapat tempat tinggal dari Pak Ahok. Dapat alokasi tempat tinggal dan itu ditukar dengan layak. Mereka benar-benar sangat bersyukur. Saya bilang, wow saya kaget. Akhirnya saya bilang, saya rekam. Saya mau kirim ke Pak Ahok. Hah? Bapak langsung kirim ke Pak Ahok? Iya saya bilang, saya rekam kamu, saya kirim ke Pak Ahok. Dan itu adalah tindak nyata. Boleh tepuk tangan dong sekali lagi. Selanjutnya, waduh cepet banget ya. Selanjutnya ya. Boleh silakan. Boleh masuk. Ayo silakan sebutkan nama. Halo, Pak Ahok. Selamat siang. Bapak udah makan belum? Udah makannya kebanyakan, iya, jangan oke. ngantuk. Kayak Pak. MC jadinya. Aku nih tadi simak nih lebih ke Pak Niko tentang Mataka ya Pak. Garansi yang kita tahu itu kan pasti selama 1 tahun ya Pak. Kalau ini misalnya tanya sama Pak untuk Niko produk. nih. Iya, tapi Pak Ahok temenin di sini ya. Garansi. Berapa tahun? Oke. Pak, aku tuh kaget banget sama garansi yang ditawarkan oleh Mataka selama 15 tahun. Itu bagaimana sih Pak? Mungkin semua orang juga mau tahu cara klaimnya untuk garansi selama itu. Karena itu luar biasa sih, lama banget. Ya. Sekian itu aja sih Pak. Makasih. Thank you. Jadi nggak nanya Pak Ahok ya? Aku nggak bisa jawab soalnya. Ayo kok jawab kok. Garansinya kita akan surat garansi dari kita supply. Kalau misalkan ada getas atau pecah itu bisa kita langsung ganti baru. Itu langsung berarti langsung ke Matakanya aja ya Pak? Ya langsung ke Atau ada Mataka atau syarat-syaratnya distributor kita atau Pareto kita keluarkan semua surat garansinya berdasarkan supply yang di tempat. Oke, jadi Gitu. mudah ya Pak? Mudah. Wah, keren banget. Dan memang Mataka. kalau ada terjadi pecah atau getas kita survei ke lapangan ganti baru langsung. Saya baru setahun pakainya soalnya, belum Ya. tahu pecahnya kapan. Betul. Aman Tapi Pak kok. Ahok udah mengujinya ya Pak? Saya udah loncat-loncatin. Iya. Saya lihat Pak di video itu. Kagak Iya. pecah-pecah. Yang di rumah nggak diloncat-loncatin kok. Bahaya itu. Saya takut itu. Iya. Jadi sekedar informasi, walaupun Mataka hadir di Indonesia sebagai pabrik, tapi Mataka melayani Mau foto. tanda kutip eceran, ya, melayani secara langsung. Jadi tidak ada birokrasi panjang kali lebar kali tinggi. Wah. Oke, di terakhir ya, Kok, silakan. halo. Ya. Silakan kok. Masuk. Silakan Pak, naik. Ya, nama saya Kurniawan. Mungkin saya mau tanya tentang produk Mataka aja. Mungkin Pak Ahok mungkin nggak bisa jawab. Mau tanya produk. Ya, Sorry Pak. Gimana Pak? ya saya mau tanya produk Mataka sama Koko. Saya ingat saya Pak Robi pernah bilang kalau untuk produk Koko itu dia punya punya spesialis sampai bisa buat spandek sampai berapa 60 40 meter, 50 meter. Ya, kita ada. Karena dia ada mesin yang bisa dibawa. Satu itu ya. Yang kedua, saya pengen tanya mengenai Mataka ini. Bapak bilang kan ada dikasih masalah cat ya. Cat. Kenapa dikasih warna Oh, bawahnya abu-abu abu. sama Betul. putih ya? Apakah bahan itu juga dikasih semacam kayak UV stabilizer, UV absorber dan antioksidan juga, Pak? Ya. Saya jawab dulu pertanyaan yang 2 pertanyaan aja berarti Pak ya. Ya. Yang Nanti pertama, kebanyakan, Pak. ya Pak Kurniawan Pak ya. Yang pertama adalah tadi Bapak bilang ada 40 meter, 50 meter tanpa sambungan. Betul, kita kalau di produk kokoh, kita ada namanya fasilitas roll on site. Bawa mesin ke tempat, tujuannya apa? Supaya tidak ada sambungan dan tidak ada baut. Jadi kita sistemnya klip. Tujuannya
kembali lagi supaya tidak bocor. Karena kalau kayak bentangan-bentangan panjang 40 meter itu biasanya rentan bocor kalau banyak baut, banyak itu. Dan biasanya perusahaan-perusahaan asing dan lain-lain mesinnya kan mahal-mahal di bawah. Mereka sangat concern sama atap untuk meyakinkan bahwa itu tidak bocor. Dan kita memiliki itu Pak. Salah satunya Uniqlo kemarin kita sudah supply sama pabrik kapal api di Purbalingga. Itu Pak Arif yang kontraktornya, Pak Arif sama Pak Sony itu yang pernah main bareng. Ya, seperti itu Pak. Nah, yang tadi yang kedua masalah warna di bawah kita pakai stabilizer semua segala macam. Formulanya semua kita campur, semua kita pakai semua Pak. Betul. Ya. Bisa dipertanggungjawabkan ya Pak ya? Ya, cukup baik ya karena itu bisa dihitung semua. Betul Pak. Terima kasih Pak Kurniawan. Oke. Pak Kurniawan ini berarti sudah memakai produk kita ya? Belum Pak, pakailah Pak. Belum, cuma sempat saya ada teman jadi saya refer. Karena dia dari Padang, saya refer ke Pak Robi. Oke, iya. mantap. Terima kasih Pak. Siap. Terima kasih banyak Pak. Ada lagi yang masih ingin bertanya untuk produk Koko dan Mataka atau Pak Ahok? Oke, ada. Boleh Pak. Pak Ahok, sebelumnya 2 minggu kemarin kita bertemu di PIK di Pantai Indah Kapuk. Acara Pak Ahok di Ismet Sinergi, Inarkos. Sinergi ya, Golf ya. Siap. Saya kontraktor atau pelaksana. Mungkin Pak Ahok sering bertemu saya waktu itu saat jadi gubernur. Karena saya ngaspal di Jakarta banyak Pak. Oh. Produknya berkualitas kan Pak? Ini bagus aspalnya nih. Karena kita e-katalog ya. Betul. E-katalog. Jadi kalau e-katalog itu dulu orang Jakarta suka mengeluh jalanan berlobang, meninggal kecelakaan begitu banyak. Ngaspalnya tunggu berbulan-bulan bertahun-tahun. Lalu saya mengubah sistem. Saya taruh hot mix itu di dalam e-katalog. Jadi Jakarta menjadi provinsi pertama yang ada e-katalog di RKPP. Betul. Jadi begitu orang telepon atau masuk ke clue, Pak, kampung saya ada lubang atau kampung saya tolong diaspal. Begitu masuk, langsung kita kirim ke dinas PU. Kalau alatnya lagi nggak dipakai, langsung besok sudah aspal. Wow. Makanya Jakarta langsung aspal dan kita nggak ada tender-tender ya. Betul. Pokoknya dapat berapa langsung kerjakan. Makanya Jakarta bisa mulus dan cepat. Itu sistem e-katalog. E-katalog. Coba ini pemborongnya. Dan saya nggak kenal juga pemborongnya siapa. Wow. Iya. Saya banyak nggak tahu. Kemarin baru saya ketemu orang lucu banget. Dia bilang, dulu kan Pak izin saya kan dari Bapak, dia bilang. Saya masukin Philip itu dulu, ada Philip waktu itu, baru ketemu saya. Saya nggak kenal dia, karena saya selalu tanda tangan, yang penting barang Anda bagus, Anda kerja, saya nggak pernah kenal siapa yang punya. Kalau saya yang penting cair Pak. Dan tagihan cepet dulu pasti, sangat cepet, nggak berani orang nahan-nahan. Betul. Bagus kerjaan aspal jadi bagus semua. Siap Pak Ahok. Jadi udah coba Mataka belum? Karena Gini, dia, Pak, dia janji saya boleh join bisnis ini katanya. Makanya gua datang ke kamu. Mantap Pak. Kalau Pak Ahok masuk di jalan tolnya itu kita pakai Mataka. Pertanyaan nih Pak. Untuk yang Mumpung punya Mataka. sahamnya masih murah nih. Takutnya udah maju repot belinya. Amin. Untuk Pak Ahok atau untuk CEO Mataka, begini pertanyaannya Pak. Di RAB atau untuk zaman sekarang, apalagi Presiden Prabowo, ada anggaran efisiensi Pak. Yang itu, maaf di sini mungkin ada beberapa kontraktor atau pelaksana, saya aja bisa dibilang menjerit nangis Pak. Kenapa? Anggaran pelaksana dipangkas itu triliunan Pak. Di proyek perumahan atau di proyek jalan apapun, dinas apapun itu dipangkas. Yang akhirnya kontraktor ya bersedih lah. Gimana caranya dapat proyek gitu loh. Sedangkan sekarang efisiensi sangat meningkat dan itu sangat jauh banget. Dari tahun, mungkin Pak Ahok bisa tahu lah. Pak Ahok ada di Pertamina, ada di pemerintahan, mungkin tahu lah. Nah itu pertanyaan saya bagaimana Pak untuk kedepannya, sedangkan kita butuh infrastruktur gitu loh. Hidup kita itu butuh infrastruktur. Kita nggak maju infrastruktur, kacau tuh negara. Gitu loh Pak. Itu pertanyaan saya. Nah terus kedua, untuk menjadi supplier Mataka atau saya Pak memakai Mataka, bisa nggak nih kalau di senggol-senggol harganya? Langsung ke bosnya.
Sangat bisa Pak, nanti pulang kita WA-an aja Pak. Kasih Sangat nomornya. bisa. Atau kita ketemu di lapangan golf lah Pak. Siap. Kalau Bapak menang saya kurangin harganya. Nah, susah menang Pak, single handicap soalnya Pak. Susah Pak, single handicap. Uang saya dimakan dia banyak. Iya dimakan melulu jadi. Mungkin bisa Pak Ahok jawab terlebih dahulu ya. Ya jujur aja gini ya. Sebetulnya yang ngeluh banyak, termasuk yang hotel segala macam. Saya lakukan efisiensi. Saya dimanapun jadi bupati, gubernur, ataupun di Pertamina, kami menamakan itu optimalisasi biaya. Apa itu optimalisasi biaya? Tentu memotong biaya yang tidak perlu. Yang pertama. Yang kedua, kita berusaha mencari tambahan penghasilan. Yang ketiga, kita berusaha menghindari biaya. Misalnya kecelakaan kan nambah biaya atau kebakaran gitu ya. Nah motong biaya itu gimana cara motongnya? Kalau di pemerintah itu sederhana. Setiap sen yang kita keluarkan harus bisa membuat penuh otak, perut, dan dompet rakyat. Termasuk pemborong. Jadi kita bukan bilang potong biaya. Betul potong biaya. Tapi potong biaya yang tidak memberikan efek membuat penuh otak, perut, dan dompet rakyat. Bisa contoh saya bilang gitu ya, saya mau potong biaya gitu loh. Waktu saya di Pertamina, ataupun waktu saya di Pemda, saya hampir nggak pernah keluar negeri waktu di Pemda. Gubernur diundang kasih penghargaan apapun saya nggak mau pergi. Buang duit saya bilang, nggak ada guna. Sosialisasi saya nggak mau. Saya di Pertamina, saya bisa naik pesawat first class kemana saja. Hotel yang terbaik termasuk itu hak saya. Aturan. Tapi kalau bisa saya bilang efisiensi. Saya harus kasih contoh dong. Saya nggak boleh naik first class. Saya tidak boleh makan saya kerja. Saya sering naik budget kayak Citylink. Saya hemat tidak nginap di hotel. Saya berangkat jam 4 pagi, jam 5 pagi naik Citylink, tidak ada bisnis. Kursi biasa, sampai kerja tengah malam ada pesawat yang terakhir apa? Pulang. Kalau besoknya mau kerja, pulangnya ada Garuda, oke saya bisnis, saya mau tidur. Tapi kalau enggak, kita keluar negeri juga sama. Staff saya bilang Anda naik ke bisnis nggak apa-apa. Itu efisiensi, jangan salah paham ya. Pegawai staff kita dapat jatah ekonomi. Tapi kita mau ke Amerika, terbang 24 jam ini. Langsung sampai mesti kerja. Saya naikkan mereka ke bisnis. Karena kami sampai langsung kerja, langsung pulang. Jadi efisien itu harus efektif. Misal contoh, kalau saya bilang sama anak-anak saya, kita efisien ya. Tapi saya beli-beli mobil gitu banyak. Anak saya percaya nggak sama saya? Iyalah. Nggak percaya. Ya kan? Misalnya saya bilang, semua mesti efisien. Tapi pembantu saya tambah 10. Potong kuku saya, mandiin saya. Anda nggak akan ada yang percaya pada Anda. Lalu minta pajak gitu banyak. Nah, Anda ngerti maksud saya lah. Kalau Anda tanya kapan ini berakhir? Waduh, orang Islam bilang walahu alam. Kita tunggu saja itu. Iya. Terima kasih jawabannya sangat. Jadi efisien boleh tapi harus efektif. Oke, silakan maju ke depan Pak, sebelah sini Pak. Ini terakhir ya. Wah, Kapten Taka udah siap, Kapten Taka udah siap. Oke, silakan. Perkenalkan diri Pak, namanya siapa? Sudah kenal lama seperti dengan Pak Ahok dari Yuwono dari Propan Raya. Oh, Propan. Propan. Iya, baik. Saya Yono Imanto dari Propan Raya. Siap. Senang sekali ketemu dengan Pak Basuki. Karena Jakarta dulu kita ngajarin macam-macam. Beliau sudah kenal sejak beliau menggagas revitalisasi Kota Tua Jakarta. Wow. Saya sampai masih ingat kick off-nya 16 April 2017. Wah, apa itu pas hari Minggu Paskah. Wow. Tapi tetap jalan. Habis itu saya kuliah ke Makobrimob tuh. saya nggak berani ngomong, dia ngomong dulu. Ya. Tapi masih kerja paginya. Iya. Tapi waktu ke Makobrimob juga saya sempat mengunjungi. Itu udah jalanin sidang terus itu. Iya. Nah, tapi rupanya ide ini tetap berjalan. Walaupun nanti setelah gubernur yang baru tetap diteruskan Pak. Tetap jalan. Luar biasa. Idenya luar biasa. Jadi kita punya banyak kebudayaan bangunan-bangunan heritage. Betul. Termasuk Kota Tua Jakarta. Nah Pak Ahok ini
sangat intens. Wow. Kami mendukung eventnya dan kami membuat produk khusus cat yang bisa bernafas. Wow. Namanya breathable paint. Karena bangunan kan nggak boleh rusak. Betul. Iya. Karena semennya kalau dia nggak bernapas bisa rusak Betul. gitu. Iya, Kira-kira gitu. Sekarang kami juga Beliau ini setelah lulusan itu- Jerman nih, jadi memang Setelah ahlinya. itu, Ahlinya bikin. keterusan kami mendukung bangunan-bangunan tua di seluruh Indonesia sampai sekarang. Wah, luar biasa tuh. Bahkan kami bukan cuma bikin catnya, bikin mortarnya. Karena kadang kayak Museum Bahari itu dindingnya udah merah-merah, harus dimortal dulu. Mortarnya pun juga yang bisa bernapas, breathable mortar. Beliau ini orang sekolah tinggi dari Jerman. Jadi Dari ciptakan Jerman. orang hebat ini. Habis Meister kan di aci dulu, skim coat-nya pun bisa bernapas. Termasuk kasih kita pelatihan orang latih Iya. ngecat ya. Lalu di situ Sampai kita kirim pasukan warna-warni untuk belajar ngecat. Pasukan Wow. orange, merah. menggagas pegawai-pegawai harian lepas itu supaya naik kelas. Ya. Kita train dengan keahlian mengecat. Targetnya sebenarnya 10.000, tapi keburu sekolah beliaunya. Jadi ya, nggak nyampe 10.000 baru Kita mau berapa. pasukan merah dulu, termasuk iya. buat atap. Jadi masuk gini loh, kalau orang Jakarta itu rumahnya jelek, mau dicat gitu ya. Iya. Jadi kita kirim pasukan yang warna-warni itu, pasukan merah tadi rencana itu. Iya. Dia bantu, orang Jakarta kan gaji pas-pasan misalnya. Dia dikasih bahan bangunan pun perbaikan rumah nggak mungkin kan. Betul. Nah, jadi kita beli bahan dari e-katalog, ngecat, kita kirim pegawai ini. Nah, pegawai ini anggap latihan. Iya pelatihan. Catnya kurang bagus, orang yang dikasih seneng. Ya, Tapi betul. begitu dia bagus, saya harap dia keluar jadi pengusaha atau pegawai Iya. karena udah punya sertifikat ngecat. Jadi Iya. itu idenya, Iya. beliau yang bantu. Dan ide itu kami teruskan ke kota kabupaten yang lain. Oh. Wah, Kami jadi teruskan. legacy. Wow. Jadi 10.000. Pak, nanti masih kontak lagi sama Ya, orang Pak. saya nih, Pak. Oh iya, iya. Nah, Siap, kita siap, terusin, siap. Pak, cerita ini, Pak. Ceritanya begini, PHL kan gajinya di bawah Iya. UMR. Tapi kalau saya UMP, Pak. UMP. PHR, kita kasih UMP dulu. UMP. Nah, Kita kasih dengan- UMP. Iya, untuk dilatih. Dengan UMP. diadakan pelatihan, tapi yang saya kagum beliau apa? Yang dilatih, kalau nggak serius, tolong dikeluarin aja. Harus yang serius, sampai ngerti, sampai bisa. Iya. Nah, Untung saya serius Lalu- loh. kalau kami Betul juga, sediakan cat, sediakan pelatih, makanan disediakan. Wah, disupport Waduh, langsung. Luar biasa. Dan Nanti mungkin Mataka juga bisa melatih Iya. orang pasang atap Ya. yang benar. Itu Ko Ahok kemarin sudah membicarakan idenya dan ke kita. Kami senang ketemu dengan beberapa yang mantan ternyata. Pak, saya sekarang udah nggak kerja di Pemda, sekarang sudah jadi pemborong cat, penghasilan saya meningkat banyak. Wah. Luar biasa, luar Itu biasa. memang targetnya kita. Targetnya. Betul. Target saya juga itu, Pak. Tercapai. Jadi dia bisa jadi pemborong pasang atap, Ya, termasuk betul. baja ringan, Iya. nggak ada sertifikat. Kita bisa kerjasama ya. Jadi Propan Banyak harus berhubungan pakai dengan Mataka nanti Pak ya. Balai Jasa Konstruksi mengadakan pelatihan-pelatihan cat. Saya ajak yang lain-lain, tapi yang baja belum nih. Jadi Nah, saya nanti baja Pak Ya cocok ini nih. baja koko ringan. ada Pak. nih. Oke, nanti kita ya, habis Siap. ini kolaborasi ya. Kolaborasi Boleh, pasti, Pak. Pak. Benar, itu peristiwa yang bersejarah. Kita Wow. merasa ikut berjasa kepada negara. Gara-gara idenya beliau. Beliau ini orang idealis dari Jerman pulang, bikin pabrik cat. Luar Cocok biasa. sama Ko Terima Ahok. kasih. biasa. Doktor ini, PhD ini. Oh, aduh. Kalau- Tiga berarti ya. Nggak, tapi bukan prof dia. Doktor. S3 Kalau ya. lu kan prof kan, Prof saya. provokator. Nggak apa-apa. Gak apa-apa kan, saya juga provokator kan. Positif nggak apa-apa. Iya. Betul, Pak. Gua provokator supaya diadakan pelatihan-pelatihan kepada semua industri. Betul. Bukan cuma Propan, itu nggak apa-apa. Bener, Ya. bener. Prof, nggak apa-apa. Ini top ini. Luar biasa dan jadi legacy dan bisa menghidupkan banyak Iya, iya. orang. Empat, tiga, dua, satu. Mataka menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia lebih ekonomis, tahan lama, dan